Bahwa berita damai, kita sebagai pemberita pendamai itu gitu ya. Ini menarik ya. Jadi saya berharap pada malam hari ini Shalom, selamat malam rekan-rekan dan Bapak Ibu, saudara sekalian yang pada malam hari ini kembali kita bisa menikmati kebenaran firman Tuhan di dalam persekutuan yang sederhana masih di rumah saja. Pada kesempatan malam hari ini saya akan coba kembali merangkai di dalam tema-tema yang sebelumnya sudah, yang dimana ketika Kristus sebagai pendamai antara manusia yang berdosa dengan Allah yang sejati gitu ya kan, dalam Kristus, dan bukan hanya sekedar mendamaikan manusia berdosa dan Allah yang sejati, tetapi juga mendamaikan manusia dengan dirinya sendiri dan manusia dengan manusia yang lain, yang tiga konten sebelumnya sudah dibahas. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas yang mungkin sifatnya eksternal. Tadi adalah internal gitu kan, Allah dengan manusia berdosa dengan Allah yang sejati, dengan diri sendiri dan juga dengan manusia yang lain. Nah, sekarang eksternal ini adalah manusia ketika di dalam Kristus, maka kita memiliki satu potensi dalam diri yang Tuhan percayakan juga, bahwa kita menjadi orang yang mendamaikan orang lain. Nah, kira-kira seperti itu ya. Dan satu hal lagi adalah membawa kabar pendamai ya. Jadi membawa kabar damai, kira-kira demikian. Dan pada malam hari dua hal ini akan coba kita bahas sekaligus gitu ya, untuk menuntaskan rangkaian mengenai terang damai yang dalam Kristus gitu ya. Sebelum saya mulai, saya akan berdoa terlebih dahulu buat setiap kita. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena kesempatan malam hari ini Tuhan percayakan bagi kami untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu bersyukur Tuhan untuk sekian kalinya Tuhan, kesempatan demi kesempatan yang Engkau masih berikan bagi kami. Biarlah Tuhan kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya Tuhan, karena kami tahu Tuhan Yesus, mungkin ada satu titik, ada kalanya di mana kami tidak bisa dengan bebas mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah malam hari ini Tuhan Yesus, Engkau beracara atas setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami diterangi oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan biar perkataan yang hidup itu melalui firman Tuhan memberkati setiap hati dan pikiran kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Pimpin waktu ke depannya Bapa. Amin. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu. Saya akan kutip di dalam pembelaan Stefanus, yang ketika itu ada tuduhan gitu, ada fitnahan. Pembelaan Stefanus itu bagi saya itu khotbah yang luar biasa. Kenapa saya kutip dari sana? Nanti saya coba mempersiapkan untuk ketika saya membaca pembelaan Stefanus itu, saya melihat isinya sangat padat ya, seperti khotbah yang sangat mendalam gitu ya. Dan saya akan kutip saja dari pembelaan Stefanus karena rencananya gitu ya, kita akan coba bahas nanti beberapa bagian di dalam pembelaan Stefanus yang bagi saya itu khotbah yang luar biasa gitu ya. Dan saya akan coba masuk di dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-7. Saya akan kutip saja ya, ayatnya yang ke-23 ya, sampai ayatnya yang ke-26 ya. Ini ketika Musa sedang mau mendamaikan orang Israel, saudara-saudaranya gitu ya. Saya akan kutip, pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudara akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi, lalu ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, "Saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapa kamu saling menganiaya?" Nah ya, jadi pada waktu itu Stefanus ketika dituduh, dianiaya, difitnah gitu ya, dan dia diperhadapkan, lalu pembelaan Stefanus ini sedang menginjili gitu ya, memberitakan damai ya. Nah, kita bahas setelah ini. Nah, ketika dalam pembelaan Stefanus itu dia menyinggung Musa gitu ya, waktu zaman Musa. Dan yang menarik adalah hal ini saya kutip gitu ya,
Karena di dalam ketika pembelaan Stefanus itu, di dalamnya dia singgung Musa yang dimana ketika itu Musa berikhtiar untuk menyelamatkan bangsa Israel, bahwa Tuhan utus dia gitu untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dia mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel gitu ya, dalam kalangannya sebagai bagian daripada rencana Tuhan yang ingin menyelamatkan umat pilihannya, kira-kira demikian. Nah, akhirnya ketika itu dijumpai ketika dia harus membunuh orang Mesir gitu ya, sebagai tanda bahwa dia ingin menyelamatkan orang Israel, justru orang Israel atau saudara-saudaranya itu menyangkanya hal yang terbalik gitu ya. Jadi hal yang mereka tidak bisa melihat bahwa Musa ini ingin menyelamatkan mereka gitu ya. Nah, saya akan soroti kegiatan peristiwa di mana ketika ada satu antar saudara, antar orang Israel itu bertengkar gitu ya. Lalu Musa coba untuk melerai, Musa mencoba untuk mendamaikan mereka gitu ya. Mereka tuh di sini tuh justru kok saudara saling menganiaya, kok saudara saling bertengkar gitu kan. Dan ada satu keanehan gitu ya bagi Musa bahwa bukankah engkau saudara gitu kan. Nah, ini seringkali kita di dalam Kristus gitu ya, kita lupa bahwa kita juga sebagai orang yang harusnya ya memiliki visi atau misi mendamaikan orang lain gitu ya, khususnya di dalam di antara saudara seiman gitu ya. Kadang seringkali kita lalai dalam hal ini gitu, atau seringkali kita bukan sebagai pendamainya. Mungkin kita juga salah satu orang yang ya malah bikin memperkeruh gitu kan. Karena apa? Mungkin kita tidak memiliki independensi yang cukup kuat di dalam Kristus, independensi yang cukup jernih gitu ya, untuk memandang sesuatu. Tetapi di dalam Kristus gitu ya, harusnya kita memiliki kedewasaan iman. Maka ketika kita menerima Kristus yang sudah menerima kita, dan kita sudah berdamai dengan diri kita, dan kita bisa mendamaikan orang lain gitu kan, karena kita sudah berdamai dengan Allah, harusnya kita juga bukan sekedar sayanya bisa berdamai dengan orang lain, tetapi saya bisa melihat bagaimana orang lain yang bertengkar ini, akhirnya saya memposisikan diri yang sebagai pribadi yang seperti orang yang seperti Tuhan Allah yang sudah mendamaikan gitu ya. Seperti Kristus yang sudah mendamaikan antara manusia berdosa dengan Tuhan Allah gitu loh. Ya. Karena di dalam situ saya melihat bahwa di dalam salib Kristus itu banyak kita bisa menemukan kebijaksanaan, hikmat gitu ya. Di dalam salib Kristus kita kalau telaah gitu ya, saya rasa nggak akan habis-habisnya gitu ya. Karena kebenaran firman Tuhan akan terus memancar gitu ya kehidupan setiap kita. Nah, saya melihat bahwa ketika ada potensi ini seringkali kita lalai, dan saya berharap ketika kita sudah menerima Kristus, maka kita juga bisa memiliki satu visi atau misi gitu ya. Ketika kita di dalam diperhadapkan dengan orang yang berseteru gitu ya. Saya sedikit kesaksian gitu ya, seringkali menghadapi rekan kerja ya, antar rekan kerja yang mungkin memiliki pandangan yang berbeda gitu ya. Jadi seringkali harus benar-benar bagaimana dua orang yang berbeda ini gitu ya, kita coba untuk merekonsiliasi mereka gitu ya. Itu nggak mudah gitu, tetapi itu harus kita kerjakan. Belum lagi dengan orang tua murid gitu kan, dengan beberapa orang yang lebih tua dari saya gitu kan, ketika mereka saya harus diperhadapkan karena ada beberapa case yang cukup tidak bisa dikerjakan atau diputuskan oleh kepala sekolah gitu ya pada waktu itu. Jadi saya harus dipanggil, lalu saya coba untuk merekonsiliasi gitu ya, dan akhirnya terjadi rekonsiliasi gitu ya, puji Tuhan gitu ya. Karena saya percaya ada hikmat Tuhan ketika kita harus benar-benar jernih gitu kan, karena Tuhan, kalau kita memiliki prinsip-prinsip di dalam kebenaran firman Tuhan, kita memandang salib Kristus, kita pegang prinsip-prinsip itu, maka kita mampu gitu ya, melihat segala sesuatunya secara independen, secara lebih luas, secara lebih mendalam, sehingga kita tidak mudah terpengaruh judging atau tekanan-tekanan, ada konflik of interest gitu, tidak ada gitu ya. Kalau kita tahu prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan di atas kayu salib, maka kita tahu apakah ada kepentingan Kristus
Kristus gitu ya, tanda petik gitu ya, secara pribadi dia nggak bersalah, dia nggak ada manusia apa gitu kan, nothing gitu loh di hadapan Tuhan. Ibaratnya dia nggak baik gitu kan, ada manusia yang baik segala macam, tidak, justru mereka semua mencaci maki dan lain sebagainya. Di sini Kristus benar-benar pure gitu loh, memiliki satu kemurnian ketika dia harus mati di atas kayu salib. Bukan karena takut diomelin, bukan karena takut sama kita gitu ya, sebagai manusia nggak ada followernya gitu kan. Kita banyak followernya gitu kan, jadi butuh manusia juga. Tuhan tuh butuh manusia loh, butuh kita. Nggak demikian gitu loh. Jadi benar-benar sesuatu yang murni. Makanya kita tahu pada waktu Kristus mati di atas kayu salib, itu only benar-benar apa ya, obedience, ketaatan yang sempurna ya kepada apa? Kepada visi misi daripada Allah gitu loh, yaitu apa? Menyelamatkan manusia berdosa. Nah, ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang berseteru bertengkar gitu ya, harusnya kita juga memiliki visi bahwa kita harus merekonsiliasi mereka, harus mempersatukan kembali mereka, apalagi terhadap saudara seiman ya, orang-orang beriman yang seringkali juga bertengkar sebagai seorang hamba Tuhan gitu ya. Seringkali kita juga ada konflik of interest gitu ya, karena mungkin ya yang berseteru ini mungkin ada kaitan saudara, jadi kita kehilangan independensi, jadi kita kehilangan apa ya, kita ada konflik of interest di dalam diri kita, ada konflik kepentingan di dalam diri kita. Mungkin itu adalah saudara dari mama saya misalnya, atau wah ini semuanya carut marut gitu ya, seringkali menjadi tidak objektif atau tidak independen. Dan tapi kalau kita tahu prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, maka kita mampu ya, Tuhan berikan potensi itu untuk kita, mampu untuk merekonsiliasi ya, merekonsiliasi. Tentu kita harus pandang prinsip-prinsip kebenaran, yaitu apa? Kemurnian, kejernihan ketika kita melihat suatu peristiwa secara lebih luas dan mendalam gitu ya. Kemurnian ini adalah modal dari kita untuk bisa menjadi pribadi yang mampu mendamaikan orang lain gitu ya, terhadap segala sesuatu. Dan ini tentu pekerjaan Roh Kudus ya. Pekerjaan Roh Kudus itu kan bukan untuk mencerai-beraikan, tapi kalau iblis datang untuk membunuh dan mencerai-beraikan, tetapi Kristus datang justru untuk mempersatukan gitu ya. Mempersatukan. Nah, ini dia ya. Jadi saya berharap kita tahu prinsip-prinsipnya, maka kita bisa mendamaikan orang lain ya, bukannya saya dengan orang lain, tetapi ada orang lain, kita bisa menjadi pendamainya, mendamaikan mereka. Nah, ini menarik, ini sungguh indah ya. Kita dipakai untuk menjadi pribadi yang demikian. Luar biasa, dunia yang dengan hukum rimba misalnya gitu kan, dengan segala permusuhan, dengan segala perlawanan, dengan segala pemberontakan, justru kita datang untuk mendamaikan mereka gitu ya. Nah, inilah kita gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah ketika kita Tuhan memberikan potensi juga bahwa terang Kristus di atas kayu salib itu memberikan kepada kita untuk sebagai bukan hanya mendamaikan orang lain, tapi kita ini pemberita damai gitu ya. Kalau ingat amanat agung gitu ya, kita ini pemberita damai gitu ya. Nah, saya akan kutip saja ketika di dalam 2 Korintus pelayanan Rasul Paulus. Saya akan kutip di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-16 sampai 19 ya. Saya akan bacakan buat setiap kita. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Nah, setiap kita para pengikut Kristus, terlebih lagi para penginjil atau para hamba Tuhan pendeta, kita ini adalah pemberita pendamaian itu gitu ya. Nah, kita membawa berita damai ya. Jadi terang salib Kristus memberikan kita satu potensi untuk mendamaikan orang lain, dan juga kita memiliki satu visi misi, yaitu kita pembawa damai tersebut ya.
pembawa berita damai. Ya, ini menarik ya. Ini yang harus kita jalankan. Ini sungguh kesempatan yang Tuhan berikan gitu ya. Jadi bukan tetap ya terang kasih Kristus di atas kayu salib itu tidak membuat diri kita menjadi internal saja, berdampak pada diri saja gitu, tetapi juga berdampak pada lingkungan luar. Bahkan kita memiliki satu tanggung jawab untuk membawa pemberita sebagai pemberita damai tadi ya. Nah, ini kita memiliki potensi itu, dan saya berharap ketika kita tahu prinsip-prinsip terang kasih Kristus di atas kayu salib, maka 5 hal ini kita terus akan ingat dan kita akan jalankan itu. Jadi bukan sekedar untuk internal ya. Jadi kita tahu, sadar bahwa sesungguhnya kita ini pemberita damai ya. Jadi ketika kita di dalam sepak terjang kita, aspek kehidupan kita atau apapun attitude kita gitu ya, nggak mudah, tetapi kita harus terus bergumul melawan dunia yang dengan pemahaman yang salah, yang mencoba mengguncang kita gitu kan, supaya kita tidak bisa atau tersisip ajaran-ajaran duniawi. Udah biarin saja, emang dunia demikian gitu ya. Seringkali membuat kita menjadi tolerir gitu ya, menurunkan grade kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen gitu ya, sehingga kita malah mengikut dunia. Nah, ini juga bahaya ya. Kalau dunia dengan segala kecemarannya, dengan cara gigi ganti gigi gitu kan, jadi kita sulit untuk menjadi pemberita damai gitu ya. Jadi bukan berarti orang Kristen harus aniaya terus gitu ya, enggak ya. Tetapi bagaimana minta Tuhan kebijaksanaan sehingga kita mampu merespon segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Tuhan ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saya berharap kita kalau semakin mempelajari kebenaran firman Tuhan, semakin menyerap merenungkan ya makna salib Kristus di atas kayu salib itu, kita akan menemukan prinsip-prinsip yang akhirnya kita bisa merespon segala sesuatu peristiwa yang terjadi dari hadapan kita, khususnya yang eksternal tadi. Kita akan mampu menjadi pemberita damai ya. Nggak gampang, tetapi saya berharap kita mau berjuang untuk itu gitu ya. Kitalah pemberita-pemberita damai. Maka hidup kita dituntut untuk menjadi pribadi yang sebagai terang ya, yang bisa dilihat orang gitu ya. Wah, ini damai, teduh gitu ya, kehadiran kita gitu ya. Jadi bukannya berarti kehadiran kita teduh tuh karena kompromi dengan kumpulan-kumpulan pencemooh, kita diam saja jadi dianggapnya teduh, nggak pernah menegur dosa gitu ya. Bukan demikian juga ya. Saya nggak bisa jelaskan secara terperinci karena terbatas ya. Tapi saya mencoba untuk kita bisa merenungkan kembali bahwa kita harus menemukan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan di atas kayu salib, sehingga kita mampu untuk bisa di dalam hidup ini kita makin memiliki kepekaan-kepekaan dalam kehidupan kita, sehingga kita tahu harus seperti apa gitu ya di dalam menjalankan peristiwa demi peristiwa yang sangat dinamis gitu ya. Tetapi ketika kita pegang prinsip, maka kita pun tidak diombang-ambing dengan segala pengajaran dunia atau yang akhirnya menggerus atau kita menurunkan kualitas hidup kita sama seperti dunia ya. Jadi saya berharap kita benar-benar memahami sungguh-sungguh untuk memahami kebenaran firman Tuhan, dan terlebih lagi Kristus mati di atas kayu salib di Bukit Golgota itu. Jadi kita paham bahwa ada 5 hal yang menarik, yang 3 secara internal dan 2 secara eksternal. Salib Kristus, terang damai Kristus itu memperdamaikan antara Tuhan Allah dengan manusia berdosa, sehingga di dalam Kristus kita diperdamaikan menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Bukan berhenti di situ saja, tapi terang damai Kristus itu membawa diri manusia itu bisa berdamai dengan dirinya sendiri, dan juga bisa berdamai dengan manusia yang lain. Dan bukan hanya sekedar itu, kita yang mendamaikan manusia lain ini yang berseteru, kita mendamaikan mereka sebagaimana Kristus mendamaikan Tuhan Allah yang sejati kepada manusia yang berdosa. Dan kita juga membawa berita damai. Kita sebagai pemberita pendamai itu gitu ya. Ini menarik ya. Jadi saya berharap pada malam hari ini tuntas sudah di dalam pembahasan terang damai Kristus di atas Bukit Golgota, supaya kita semakin hari mengerti dan meresapi makna salib Kristus di atas kayu salib itu. Kita benar-benar resapi dan menemukan prinsip-prinsip penting, sehingga hidup kita boleh semakin hari bukan hanya berdampak pada diri, tetapi berdampak bagi orang lain. Saya tutup pada malam hari ini, saya akan berdoa buat setiap kita.
Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran pada malam hari ini. Hamba-Mu terbatas, tapi Hamba-Mu percaya akan kuasa Roh Kudus yang tak terbatas. Terus Tuhan naungi setiap hati dan pikiran, setiap para pendengar, agar mereka terus semakin hari bisa bergairah untuk memahami Kristus mati di atas kayu salib. Memaknai begitu mendalam, sehingga mendapatkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang bisa kami peroleh untuk kami bisa menjadi bekal bagi kami untuk bisa menghadapi segala peristiwa yang begitu dinamis Tuhan, sehingga kami tetap berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah berbagian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.